Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Di pagi hari burung berkicau, menyambut mentari, cerah bersinar. Selamat datang kawan yang seru. Mari bersama kita belajar. Konteks sosiokultur. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan dan pahlawan nasional Indonesia, memiliki pemikiran yang mendalam tentang sosiokultur yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengangkat martabat dan kesadaran bangsa. Ia juga percaya bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga dapat membentuk karakter identitas yang kuat. Dalam pandangannya, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan otak, tetapi juga untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya gotong royong dan kearifan lokal sebagai fondasi masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Dengan filosofinya, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ia mengajarkan bahwa pemimpin harus mampu menjadi teladan di depan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Yang semuanya berakar pada nilai-nilai sosiokultur yang kaya dan beragam. Apa kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, setiap individu maupun kelompok memiliki pengalaman dan identitas yang unik yang dibentuk oleh interaksi dengan faktor-faktor sosial kultural di sekitarnya, seperti permainan tradisional yaitu galah asin. Permainan tradisional seperti galah asin memiliki beragam makna dan nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terdapat dalam permainan galah asin sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama dan kekompakan. Yang kedua, keterampilan motorik. Ketiga, kedisiplinan dan konsentrasi. Keempat, menghargai perbedaan. Kelima, warisan budaya dan identitas lokal. Yang keenam, pendidikan moral. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda? Nah, untuk jawabannya yang pertama, kerjasama dan kekompakan. Galah asin mendorong permainan untuk bekerjasama dan berkomunikasi dalam tim. Strategi yang efektif dan koordinasi antara anggota tim sangat penting. Kemudian keterampilan motorik. Permainan ini melibatkan gerakan fisik seperti berlari, menghindar, dan mengejar yang membantu mengembangkan keterampilan motorik dasar pada anak. Kedisiplinan dan konsentrasi. Untuk berhasil dalam permainan galah asin, permainan perlu memperhatikan peraturan, menjaga konsentrasi, dan memiliki kedisiplinan untuk menjalankan strategi tim dengan baik. Selanjutnya, menghargai perbedaan. Galah asin sering dimainkan dalam kelompok yang terdiri dari beragam usia dan latar belakang. Hal ini mengajarkan permainan untuk menghargai perbedaan, belajar berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki kemampuan atau strategi yang berbeda. Kemudian warisan budaya dan identitas lokal. Sebagai permainan tradisional Indonesia, galah asin juga membantu mempertahankan warisan budaya lokal. Melalui permainan ini, anak-anak dapat terhubung dengan identitas budaya mereka dan memahami nilai-nilai yang diwariskan dalam generasi ke generasi. Kemudian pendidikan moral. Selain aspek fisik dan strategis, permainan ini juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti sportivitas, kejujuran, serta kesabaran dan dalam menghadapi tantangan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik sesuai konteks zaman, sehingga kita sebagai pendidik harus bisa berinovasi supaya permainan tradisional tetap digemar. Nah, tantangan perkembangan teknologi yaitu permainan tradisional di era zaman digital adalah semakin tergeser dengan minat-minat anak yang semakin tertarik pada smartphone, tablet, dan komputer. Nah, maka tugas kita adalah mempromosikan permainan tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler atau acara khusus yang melibatkan anak-anak maupun keluarga. Dengan demikian, anak-anak tetap bisa menikmati keseruan permainan tradisional sampai memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi. Proyek P5 sebagai sarana memperkenalkan permainan tradisional tema kearifan lokal supaya anak-anak lebih mengenal lebih dalam sehingga permainan tradisional sebagai jati diri bangsa. Selain P5 juga mampu memasukkan permainan ini untuk ice breaking saat pembelajaran atau acara-acara tertentu dalam rangka perlombaan
Hari Besar Nasional. Gala Asin maupun game online mempunyai persamaan, yaitu menekankan aspek-aspek serupa seperti strategi, kerjasama tim, dan keterampilan individu. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan konsep pendidikan yang holistik melalui pemikiran tentang olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga, yang semuanya harus seimbang supaya membawa kebijaksanaan secara holistik. 3. Sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, melalui budaya permainan Gal Asin, kita dapat mencontoh sifat kedisiplinan dan konsentrasi yang ada di dalam masyarakat ke dalam dunia pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki laku untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebagai contoh di sekolah, yang pertama, menerapkan disiplin tepat waktu datang ke sekolah. Yang kedua, konsentrasi dalam menyimak pembelajaran. Ketiga, mematuhi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Yang keempat, melaksanakan proyek tepat waktu dengan mengutamakan gotong royong. Yang kelima, saling menghargai sesama, menjaga komunikasi dan toleransi dengan pembiasaan. Burung merpati terbang di awan, singgah sebentar di pohon rindang. Acara kita kini berakhir kawan, semoga semua senang dan riang. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.